Terima kasih pemirsa masih setia di Kalam Ramadan. Yang kedua, hari raya Idul Fitri berarti adalah hari raya fitrah. Maksudnya apa? Fitrah adalah segala sesuatu sesuai dengan fungsinya. Itulah yang namanya fitrah. Maksudnya adalah ketika Allah menciptakan kita dengan diberikan mata, kita tahu bahwa fungsi mata adalah melihat, maka dikatakan bahwa mata ini fitrahnya adalah melihat. Allah telah menciptakan pendengaran atau telinga, di mana telinga fungsinya adalah untuk mendengar, maka dikatakan bahwa fitrah telinga adalah mendengar. Demikian pula Allah telah menciptakan tangan yang fungsinya adalah untuk memegang, kaki untuk berjalan, maka dikatakan bahwa fitrah tangan adalah memegang dan fitrah kaki untuk berjalan. Dan semuanya mempunyai fitrahnya masing-masing. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita mengetahui ada diri di dalam diri kita, ada mata kita yang sakit karena sesuatu hal, maka dikatakan bahwa mata ini terganggu fungsinya karena mungkin tidak bisa melihat, maka dikatakan fitrah mata terganggu atau mata sudah tidak sesuai dengan fitrahnya. Kadang-kadang telinga sudah tidak bisa mendengar karena sesuatu pula, maka dikatakan telinga fungsinya sudah terganggu. Bisa dikatakan pula bahwa telinga sudah tidak sesuai dengan fitrahnya. Demikian pula tangan yang tidak bisa untuk memegang, maka dikatakan bahwa fitrah tangan terganggu, tangan sudah tidak sesuai dengan fitrahnya. Demikian pula kaki yang fungsinya harusnya untuk berjalan, tapi suatu saat bisa jadi kaki tidak bisa dipakai untuk berjalan. Itu pun dikatakan bahwa kaki sudah tidak sesuai dengan fitrahnya. Bagaimana ketika kita menghadapi hal semacam itu? Ketika mata tidak bisa melihat, maka kita akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana untuk mencari seorang dokter atau mungkin ke rumah sakit. Dalam rangka apa? Untuk mengembalikan fungsi mata untuk bisa melihat kembali. Untuk menjadikan supaya mata sesuai dengan fitrahnya. Ketika telinga kita tidak bisa mendengar, sama kita akan bersedih. Kemudian akan berupaya untuk mencari bagaimana cara mengobatinya. Untuk apa? Karena kita berharap supaya telinga sesuai dengan fitrahnya juga. Demikian juga tangan maupun kaki, seperti apa yang kami sampaikan tadi. Kalau toh kaki tidak bisa untuk berjalan, tangan tidak bisa untuk memegang, maka kita akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana cara kita untuk bisa mensegerakan tangan dan kaki sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan fitrahnya. Para pemirsa Kalam Ramadan rahimakumullah. Demikian pula kita sebagai manusia, di mana kita oleh Allah diciptakan menjadi manusia ini mempunyai fitrah yang begitu banyaknya. Fitrah manusia adalah bermasyarakat. Fitrah manusia adalah makhluk sosial. Manusia fitrahnya adalah bergaul. Manusia fitrahnya adalah saling maaf-memaafkan ketika diri kita ada kekeliruan atau kesalahan. Bahkan fitrah manusia adalah hidup berkeluarga atau berpasang-pasangan. Sehingga ketika ada manusia yang mengaku dirinya manusia, tetapi dirinya tidak mau bermasyarakat, maka sebetulnya hakikatnya dirinya telah melanggar sebagaimana fitrahnya sebagai manusia. Kalau ada manusia tidak mau saling maaf-memaafkan, apalagi di hari yang fitri semacam ini, maka itu pun telah melanggar sebagai fitrahnya sebagai manusia. Dan masih banyak lagi fitrah-fitrah yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia ini. Bahkan Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita semuanya begitu sayangnya kepada sesamanya, begitu mencintainya, begitu menghormatinya kepada sesamanya. Itu pun juga fitrah sebagai manusia. Kita bisa melihat pernah suatu saat seorang sufah, yaitu sahabat Rasulullah yang miskin, yang hidup atau tinggal di Masjid Nabawi. Suatu saat beliau mendapatkan satu karunia, satu rezeki berupa satu mangkok anggur.
Karena begitu cintanya kepada Rasulullah, dirinya tidak akan mencicipi anggur itu sebelum diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika teman-temannya, sahabatnya mau meminta pun tidak diizinkan untuk diberikan anggur ini sebelum diberikan kepada Rasulullah yang menjadi kecintaannya. Saat itu kemudian Rasulullah datang. Gembiralah seorang yang miskin ini, si fulan ini. Kemudian menyerahkan satu mangkok anggur ini walaupun dirinya belum mencicipinya. Dengan muka yang manis Rasulullah pun menerima pemberian dari seorang fulan ini. Dan kemudian Rasulullah dengan senyumnya untuk mencicipi anggur ini. Walaupun saat itu kemudian sahabat-sahabat yang lainnya mengerubutinya, berharap juga akan diberi bagian dari anggur ini. Harapannya adalah mereka itu juga diberikan. Dan itulah yang menjadi kebiasaan Rasulullah. Ketika dirinya mendapatkan hadiah, mendapatkan rezeki, pasti dibagi-bagikan kepada sahabat-sahabatnya, apalagi sahabat-sahabat yang mendapatkan kekurangan. Tetapi di dalam kisah ini, anggur yang satu mangkok tadi dicicipi oleh Rasulullah satu demi satu. Kemudian Rasulullah memakannya satu demi satu pula. Dan akhirnya anggur itu tidak dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, tetapi dihabiskan oleh Rasulullah dengan berupaya selalu bermuka manis di hadapan pada yang memberikan tadi. Kenapa Rasulullah tidak membagikan anggur itu kepada sahabatnya? Walaupun itu bukan sifat dari Rasulullah, karena setiap dirinya mendapatkan hadiah ataupun rezeki selalu dibagi-bagikan kepada sahabatnya. Jawabannya, sesaat lagi tetap di kalam Ramadan.